Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Salat merupakan tiang agama dan bahagian daripada rukun Islam. Yang sehari semalam kita melaksanakan salat iaitu 5 kali. Dari subuh, zuhur, asar, maghrib dan isya. Maka dalam melaksanakan salat tersebut, ada bacaan-bacaan yang kita baca, ada pergerakan-pergerakan yang kita gerakkan, yang dinamakan dengan rukun qauli dan rukun fi'ali. Juga dalam salat itu ada yang namanya rukun qalbi. Namun di sini kita akan menjelaskan tentang rahasia yang terkandung di dalam setiap rukun qauli dan rukun fi'ali. Makna yang terkandung ketika gerakan-gerakan salat kita gerakkan. Makna yang terkandung ketika ucapan-ucapan salat yang kita ucapkan. Ini sebagaimana yang termaktub dalam kitab Syarah Tanqihul Qaul halaman 4. Wa makna raf'il aidi fi salati litakbiri annal abda ghariqun fi baharil khataya wal ma'siyati fayarfa'u yadayhi ka'annahu yaqulu ya rabbahu khudh biyadi fa inni ghariqun fi baharil khataya wal ma'siyati haraba minka ilaika. Ketika kita berdiri pertama sekali melaksanakan salat, yaitu melakukan takbiratul ihram dengan kedua tangan terangkat. Makna kita angkat dua tangan tersebut, maka rahasia hikmah yang terdapat di dalamnya adalah ketika itu annal abda gharikun fi baharil khataya wal maksiat. Hamba kita sebagai makhluk yang lemah, maka kita tidak pernah sunyi daripada kesalahan dan maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka seolah-olah kita sedang tenggelam di dalam laut, yang dalam laut dosa, dalam laut kemaksiatan, dan di dalam laut kesalahan. Maka ketika itu fayarfa'u yadayhi, kita angkat kedua tangan kita. Maka ketika kita angkat kedua tangan kita, seolah-olah kita mengatakan apa yang kita ucapkan, ya rabbahu khudh biyadi fa inni gharikun fi baharil khataya wal ma'siyati haraba minka ilaika. Ya Tuhan, ambillah tanganku, tariklah tanganku daripada karam dalam dosa dan kemaksiatan, wahai Tuhan. Aku ingin lari kepadamu, wahai Tuhan. Ingin menyelamatkan diri daripada laut dosa yang sudah aku tenggelam di dalamnya. Dan aku ingin lari kepadamu, wahai Tuhanku, daripada laut maksiat yang aku tenggelam kepadanya. Ini adalah makna ketika kita mengangkat tangan pada takbiratul ihram. Wa ma'nal qiraati atabun bainal abdi wa rabbihi. Kemudian di dalam salat ada rukun qauli. Ada ucapan-ucapan yang kita ucapkan. Maka ucapan-ucapan yang berada dalam salat itu adalah sebagai dialog di antara hamba dan Tuhan. Di sana wajjahtu wajhiya, kita perserahkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Kita meminta tolong kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita menyembah Allah Subhanahu wa taala, kemudian kita meminta tolong kepada Allah. Rabbighfirli warhamni wajburni. Kita minta petunjuk kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka bacaan-bacaan yang dalam salat itu adalah hikmahnya seorang hamba berdialog dengan Tuhannya. Wa makna ruku'i ka'annal musalliya yaqulu ana abduka waqad madattu yadai ilaika. Kemudian rukuk
setelah berdiri kita rukuk. Apa hikmah yang terkandung dalam rukuk? Maka makna daripada rukuk itu seolah-olah orang yang sedang melaksanakan salat mengatakan, ana abduka, saya ini adalah hamba-Mu ya Allah. Waqad madattu yadai ilaika, maka sungguh aku julurkan tanganku kepadamu ya Allah. Ini seolah-olah yang kita ucapkan ketika kita rukuk. Wa makna raf'i minar ruku'i ma'a qawli rabbana lakal hamdu talabul idqi minad dunubi. Faka'anna allaha yaqulu azanabta fayaqulul abdu ana abduka wa yaqulullahu qad a'ta'tuka minad dunubi. Kemudian hikmah, makna yang terkandung ketika bangkit daripada rukuk. Ketika seorang mengatakan Rabbana lakal hamdu mil'us samawati wa mil'ul ardi wa mil'u ma syi'ta min syai'im ba'du. Ketika orang yang melaksanakan salat bangkit daripada rukuk dan mengatakan itu, maka makna yang terkandung di situ adalah yaitu meminta, mengharap kemerdekaan daripada dosa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita memohon kepada Allah, semoga semua dosa yang pernah kita perbuat, baik itu secara sengaja ataupun tidak, kita minta keampunan daripada Allah. Allah menghapuskannya dengan memerdekakan kita daripada dosa. Maka ketika itu seolah-olah Allah berfirman, azanabta, engkau berdosa wahai hambaku, engkau seorang pendosa. Maka ketika itu kita seolah-olah mengatakan, ana abduka, saya ini adalah hamba-Mu ya Allah. Ana abdun zalil wa anta rabbun aziz, saya adalah hamba yang sangat lemah ya Allah, dan engkau Tuhan yang sangat megah. Wa yaqulullah, dan ketika itu Allah berfirman, qad a'ta'tuka minad dunubi, maka sungguh aku telah memerdekakanmu daripada dosa. Inilah hikmah ketika kita bangkit daripada rukuk dengan mengucap Rabbana lakal hamdu mil'us samawati wa mil'ul ardi wa mil'u ma syi'ta min syai'im ba'du. Jawaban terakhir daripada Allah Subhanahu wa taala, qad a'ta'tuka minad dunubi, sungguh saya telah memerdekakanmu daripada dosa. Kemudian wa makna sujudil ula wa wad'il jubhati 'alal ardi ka'annal abda yaqulu minha khalaqtani. Kemudian makna ketika seseorang hamba sedang melaksanakan salat dalam keadaan sujud yang pertama. Apa maknanya? Maka ketika sujud yang pertama dan ketika dahi diletakkan pada musalla, maka seolah-olah ketika itu hamba mengatakan, minha khalaqtani ya Allah, dari bumi inilah aku diciptakan ya Allah. Pengakuan seorang hamba bahwa dia adalah hamba yang lemah, diciptakan dari bumi yang tempat kita pijak. Kemudian wa makna raf'i minhu ka'annahu yaqulu minha akhrajtani. Kemudian makna ketika seorang bangkit daripada sujud yang pertama, yaitu duduk antara dua sujud, maka seolah-olah ketika itu hamba, si musalli, orang yang sedang melaksanakan salat mengatakan, akhrajtani minha akhrajtani, dari bumi inilah aku dikeluarkan sehingga aku menjadi manusia yang begini rupa. Kemudian wa makna sajadati saniyati ka'annal abda yaqulu wa fiha ta'iduni. Kemudian setelah duduk antara dua sujud, si musalli melaksanakan sujud yang kedua. Apa makna dan hikmah dalam sujud yang kedua? Maka ketika itu seolah-olah hamba mengatakan wa fiha ta'iduni,
Dan ke dalam bumi inilah aku akan kembali ketika ajal telah tiba. Ketika ruh telah keluar daripada jasad. Aku dimandikan. Aku dikafankan. Kemudian aku dikuburkan di dalam bumi ini. Wa makna raf'is sani ka'annahu yaqulu wa minha taharjuni taratan ukhra. Kemudian ketika bangkit daripada sujud yang kedua, maka seolah-olah ketika itu seorang hamba mengatakan yang bahwa dari bumi lah aku dibangkitkan. Ketika hari kiamat, ketika yaumul ba'as, hari kebangkitan, maka dibangkitkan. Kita duduk di pinggir kuburan kita ketika itu. Wa makna sajadati saniyati ka'annal abada yaqulu. Wa makna salami Allahumma a'tini kitabi bi yamini wa la ta'tini kitabi bi shimali. Jadi makna salam yaitu ketika seorang hamba melaksanakan salat kemudian memberi salam, Assalamualaikum warahmatullah. Maka ketika itu seolah-olah hamba itu meminta kepada Allah, Allahumma a'tini kitabi, ya Allah berikan olehmu kepadaku akan kitabku biyamini dengan tangan kananku ya Allah, wala ta'tini kitabi bishimali, dan jangan engkau berikan kitabku dari tangan kiriku ya Allah. Karena awal kebaikan yang kita ketahui adalah ketika seorang hamba menerima buku catatan amalannya dengan tangan kanan dari hadapannya, maka ini adalah bahagian daripada sa'id, bahagian daripada bahagia. Ketika seorang hamba menerima buku catatannya dengan tangan kiri dari belakang punggungnya, maka ketika itulah awal daripada kehancurannya. Na'udzubillahi min zalik. Maka inilah hikmah, inilah makna, inilah rahasia yang terkandung di dalam setiap gerakan dan bacaan salat yang kita laksanakan setiap harinya.